Kali ini gue bakal nyobain aktivitas yang ekstrim banget di Swiss. Dan ini pengalaman pertama gue dan ternyata emang sengeri itu. Udah bang! Udah bang! Nah, sebelum loncat dari pesawat, kita keliling-keliling kota Swiss dulu yuk. Hai, halo, hai teman-teman, gue Aulion. Bentar, kayaknya nggak enak deh kalau hitam putih. Di episode sebelumnya, gue main ke theme park yang anti mainstream di Prancis. Nah, sekarang kita bakal ke Swiss untuk skydiving. Gila, ini bakal epic banget sih. Sebenarnya perjalanan ke Swiss itu nggak ada di planning gue yang sebelumnya. Tapi gue mikir kayak, sayang banget kalau misalnya abis dari Paris terus ke Jerman, sayang banget kalau nggak ke Swiss karena jaraknya tuh deketan gitu. Nah, ini nih yang diseremin kalau misalnya kalian Europe trip. Karena negaranya tuh pada deket-deketan dan visanya kan bisa dipakai untuk semuanya. Jadi kayak nanggung gitu. Kayaknya nanggung deh, kita ke ini aja yuk. Terus ini deket nih, yaudah kita kesini yuk gitu. Jadi banyak banget impulsifnya. Tapi akhirnya gue ke Swiss untuk 2 malam saja. Dan itu dari Paris ke Swiss gue naik kereta TGV Lyria karena itu yang paling cepetnya. Nah, naik kereta dari Paris ke Zurich ini tuh sekitar 2 jutaan sekali jalan. Cukup pricey, tapi kalian tuh bisa ngelihat pemandangan yang indah banget sih dari dalam kereta. Jadi menurut gue tetap worth it. Yeay, alhamdulillah sampai di Zurich. Ternyata perjalanannya cukup sih, kayak 5 jam dari Paris. Cuman cukup banget tidur di dalam kereta dan bangun-bangun langsung seger gitu. Miring ini gue. Tweet. Nah, sekarang kita langsung menuju ke hotel, istirahat bentar, abis itu langsung kita explore Zurich. Atau jujur gue nggak tahu mau ngapain sih di Zurich ini. Jadi kayak ya udah kita keliling-keliling aja. Jadi enaknya tuh hotel gue deket banget sama stasiun. Jadi kayak cuma jalan kaki 6 menit. Dan jalan kakinya juga indah banget gitu. Enak banget sih jalan kaki di pinggir sungai. Enak banget udaranya. Jadi di sini tuh dingin tapi panas. Jadi kayak di Bandung, cuman kayak lagi di luar negeri. Jadi ya kayak di luar negeri sih. Udah, mau nyari hotel gue dulu, gimana ya? Wah, bagus banget. Jadi ini adalah tipe-tipe kamar yang hemat. Jadi emang budget single bedroom. Toilet sama kamar mandinya itu ada di luar. Dan menurut gue ini oke banget, kayak secara desain tuh keren sih. Oh my god, empuk banget. Bantalnya gede dan super fluffy. Yay. Wow. Aku tentak semua. Halo. Nah, di Swiss ini sejujurnya gue belum tahu pasti gue mau ngapain. Karena kalau misalnya gue lihat di Google kayak Zurich to do, itu tuh aktivitasnya bukan yang gue banget gitu. Jadi gue memutuskan untuk keliling-keliling aja kota Zurich dan kita lihat aja apa yang ada di sana gitu. Dari tadi tuh gue keliling-keliling kota ini, cuman nggak lapar, nggak pengen beli apa-apa, nggak pengen shopping, cuma bener-bener pengen ngeliat-ngeliat doang gitu. Guys, oh my god, ada sirkus. Apa kita nonton sirkus ya? Tuh, gila gede banget. Tulisannya National Circus dari Swiss. Yuk kita nonton sirkus. Oh, lumayan pricey ya. Oh, ini dia. Ayo banget. Yuk. Hi, gibt es eine Ticket for heute? For eine Person? Okay, rote area? Okay, dankeschön. Asyik. Dapat tiket. Mahal sih, cuman nggak tahu, kayak jarang-jarang aja.
Jadi di Swiss itu emang banyak banget spot-spot yang indah gitu kan. Cuman karena traveling style gue tuh yang agresif, yang gerak banget, yang ekstrim-ekstrim, jadinya yang gue pilih adalah skydiving. Baru aja sampai Interlaken. Ini 2 jam dari kota Zurich. Jadi gue lagi nunggu jemputan gue untuk nge-skydiving. Kira-kira 15 menit lagi, dan ini lucu banget. Kotanya tuh kayak di tengah-tengah gunung, dan di atas tuh udah kelihatan orang-orang pada main paragliding. Nah, gue tuh mau paragliding doang, pengen yang kayak lebih biar lebih sedep gitu ekstrimnya. Jadi penasaran sama skydiving gitu. Halo, I'm this one. That's correct. You see Yes. the big logo? Yes. Perfect. Well done. Sekedar info buat yang mau skydiving, kalau misalnya di Swiss itu harganya bisa 8 jutaan ke atas, atau mau skydiving di Dubai itu sekitar 10 jutaan, atau di Thailand tuh bisa juga skydiving, itu harganya sekitar 7 jutaan. Tapi yang biasanya mahal itu adalah paketan video sama fotonya, jadi itu di luar sama biaya foto dan video sih. Tapi sayang banget kalau misalnya kalian skydiving terus nggak ada dokumentasinya, karena kan no picture hoax ya, no pic hoax, jadi wajib banget harus ambil paket yang sama video dan foto. Dan menurut gue juga harganya tuh, harga-harga ini worth it karena keselamatan itu terjamin dan mereka udah profesional juga. Dan foto dan videonya biasanya mereka pakai GoPro yang versi terbarunya, jadi udah pasti high quality. Jadi menurut gue worth it sih dengan harga segitu. Sudah sampai di base campnya Skydive. Jadi ini di belakang ada lintasan pesawatnya. Deg-degan karena tuh ternyata yang ikut ke skydive ini tuh orang yang baru semuanya tuh pertama kali skydive, jadi kita tuh ngerasain rasa deg-degannya tuh bareng-bareng gitu, jadi lucu juga sih. Ih, seru. Ini hanggarnya. First time skydiving? First A time. little bit nervous? Yes. Yeah, me too, me too. Yeah, no, please. No, not so much. All right, well, what's going to happen? We're going to get you in the plane, 10, 15-minute flight, throw you out. Let's go. So, have a great jump. Yay. See you there, mate. Sumpah pas masuk pesawatnya tuh jujur gue deg-degan karena itu tuh pesawat kecil dan pintunya itu tuh dibuka, jadi kita bisa merasakan angin-anginnya tuh masuk gitu, dan sempet ngelihat beberapa percikan-percikan salju yang masuk ke dalam pesawatnya. Experience deg-degan dari bawah sampai ke langit itu tuh deg-degannya lumayan sih. Tapi gila pemandangannya, subhanallah, bagus banget. Kita tuh bener-bener di atas gunung-gunung Swiss, dan itu tuh ada warna hijaunya, ada warna putihnya, ada warna gunung-gunungnya. Jadi menurut gue ini cantik banget sih pemandangan dari pesawat itu. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Tau gak sih, itu tuh tanpa aba-aba tiba-tiba langsung loncat aja gitu. Kalian tau gak sih rasanya jantung geli? Jadi kayak nyawa kita ketinggalan gitu. Atau kayak naik kora-kora, jadi pas naik tuh gitu kan, jadi kayak susah nafasnya gitu. Nah pas skydiving itu tuh cuma berlangsung selama 2-3 detik pas awal-awal kita loncat pertama kali itu. Jadi pertama-tama tuh kita gitu, nah habis itu langsung biasa aja, bener-bener cuma 3 detik doang. Nah setelah itu tuh completely normal, jantung kita normal-normal aja. Terus kita juga masih bisa nafas secara normal, bisa nafas dengan normal sih, jadi nggak yang karena anginnya banyak gitu. Menurut gue masih nyaman sih untuk nafas. Terus anginnya juga kenceng banget dan dingin, jadi karena di atas tuh suhu derajatnya tuh dingin banget, jadinya pas kita loncat kena angin jadi makin dingin. Jadi menurut gue itulah kenapa pentingnya pakai baju yang tebel sama celana yang tebel. Jadi karena gue udah ngerasain sendiri nih, ternyata rasanya terjun payung kayak gitu, bisa gue bilang kalau ini tuh recommended buat temen-temen yang pengen coba, nggak usah takut dan worth it banget karena beneran seindah itu sih pemandangan dari atas.
Nah, durasi kita terjun itu selama 45 detik doang. Habis itu parasutnya kebuka dan kita terbang di parasut itu selama 8 menit. Cepet ya, cuman gue ngerasa kayak lama aja gitu experience-nya. Mungkin karena baru pertama kali ya. That was a really fun ride. Kalau misalnya teman-teman yang udah pernah skydiving dan ngerasain hal yang sama, coba tulis komen di bawah. Jujur gue langsung terasa termotivasi gitu sih. You only live once, but if you do it right, once is enough. Dan itu bener banget. Pada akhirnya kita akan nyesel kalau misalnya kita ngelewatin kesempatan itu karena kita kalah sama rasa takut. Yang padahal yang kita takutkan itu belum tentu kejadian. Tapi bener nggak? Bener ya? Jadi yang bikin gue berani itu bukan gue ngebayangin gimana ya kalau misalnya gue jatuh, gimana ya kalau misalnya parasut gue tuh ternyata lepas, gimana ya kalau misalnya begini begitu begini gitu. Itu yang dinamakan negatif stress. Sedangkan gue menerapkan positif stress. Jadi kalau misalnya negatif stress itu kita tuh mikirin, aduh gimana ya kalau misalnya ternyata begini begini gitu. Kita mikirin yang negatifnya aja. Nah kalau misalnya positif stress, kita justru ngebayangin kita stres mikirin positifnya. Contohnya kayak gini, aduh nanti kalau misalnya gue berhasil mendarat skydiving, bakal sebangga apa ya gue karena gue bisa ngelawan rasa takut itu. Atau nanti gimana ya ekspresi nyokap gue pas tahu kalau gue tuh berhasil skydiving. Atau kira-kira gimana ya nanti anak-anak gue tuh tahu kalau misalnya bapaknya tuh pernah skydiving, dia bakal Jadi gue mencoba untuk membiasakan diri untuk positif stress sih dibanding sama negatif stress. Nah, gue ada tips nih buat kalian yang pengen skydiving. Yang pertama, pakai hoodie dan celana tebel kayak pakai jeans gitu karena bakal dingin. Meskipun kita bakal pakai outfit yang dari mereka juga, itu tuh bikin kita jadi lebih hangat sih. Jadi better pakai baju yang tebel. Kemudian ini yang terpenting, jangan merem sama sekali. Enjoy pemandangannya. Mungkin yang pertama kali tuh, pertama loncat bakal takut banget yang lihat bawah. Tapi justru itulah momen yang menurut gue kalian harus buka mata dan terima apa adanya. Kemudian teriak sepuasnya. Ini kalian bebas nih mau teriakin apa ada yang dibenci atau misalnya bener-bener cuma pengen teriak aja. Ini kalian harus bener-bener ngeluarin semua yang ada di dalam perut, keluarin semuanya. Muntah dong. Tapi ngerti ya maksudnya tuh ya teriakin apapun yang ada di pikiran kalian karena itu bikin jadi lebih lega sih. Karena sebenarnya pas kalian terjun ke bawah itu tuh yang kalian dengar tuh cuma suara angin zzz gitu. Jadi suara teriakan kalian tuh nggak akan ngeganggu. Jadi kalian harus nyobain experience ini sih. Kemudian minta raw file video sama fotonya. Jadi biar kita aja ngedit sesuka kita. Kadang kalau misalnya dieditin tuh jadi kurang kurang sesuai yang kita mau. Jadi mending minta raw file videonya dari awal. Kemudian pilih paketan yang paling pagi karena itu cahayanya masih bagus banget dan tidak terlalu terik. Jadi pilihlah jadwal yang paling paginya sih. Jadi gue habis skydiving dan jujur sekarang bingung mau ngapain. Kayaknya gue akan berkeliling-keliling aja sih di kota Interlaken ini. Karena dengan keliling-keliling aja tuh gue seneng banget bisa ngelihat desain-desain rumah yang tuh desain-desain gedungnya tuh cakep-cakep banget. Kayak di luar negeri. Sekarang gue lagi pengen belanja untuk piknik kali ya, karena kayak bingung mau ngapain lagi, jadi kayaknya mendingan piknik aja, kayak gelar karpet. Nah ini gue beli jus, terus ada buah, terus kayaknya mau pakai Nutella deh, Nutella kecil, mana ya? Ini ada yang versi sachet, ini menarik ya, cuman kayaknya kekecilan tapi ini kegedean. Yaudah, kita jadinya ini deh. Karena gue kayak lebih sering makan Nutella sih dibanding selai-selai yang lain. Nah gue tuh pengen roti-roti kali ya, asik kali ya. Udah deh kayaknya segini aja guys.
Nah, karena masih ada waktu, gue langsung berkunjung ke desa Lauterbrunnen. Dan ini desanya cantik banget. Kapan lagi ada desa yang diapit sama 2 tebing, terus ada air terjunnya. Dan itu cantik banget, parah. Yang gue suka dari Lauterbrunnen ini sebenarnya nggak cuma di Lauterbrunnen ya, semua belahan Eropa tuh gedung-gedungnya lucu-lucu. Jadi yang model kayu, batu, sama semen tuh kayak sebuah kolaborasi yang cakep aja gitu. Nih, fokus gue ternyata nggak cuma di pemandangan doang. Dari gedung-gedungnya gue juga kayak tertarik juga sih ngeliat arsitekturnya gitu. Keren banget. Kayaknya ini tuh bulan yang tepat deh kayaknya untuk ke Swiss. Karena tumbuhannya tuh udah pada muncul, terus udaranya tuh adem kayak AC gitu. Jadi pakai kaos kayak gini tuh masih nggak apa-apa. Gue kayak udah jalan kurang lebih 20 menit dari stasiun dan kayaknya mungkin akan balik lagi dengan jalan kaki juga. Dan ternyata beneran bagus guys, sumpah. Kalau misalnya kalian ada wishlist ke Swiss, gue doain beneran kejadian, beneran tercapai karena menurut gue ini worth it banget sih. Untuk kayak misalnya jalan-jalan kayak di satu kota doang gitu tuh udah bagus juga sih. Karena ya pemandangan yang gratis ini udah terbayarkan gitu loh. By the way, tahu nggak sih kalau misalnya orang-orang tuh bilang Swiss tuh mahal gitu. Padahal emang gue makan sop tom yum, nasi, sama es teh itu habis 600.000. Jadi Swiss itu salah satu negara termahal di dunia. Dan apapun yang ada di Swiss itu, harganya tuh lebih mahal dari seluruh negara-negara di Eropa. Jadi semangat nabung teman-teman karena worth it banget sih untuk nabung ke Swiss karena pemandangannya tuh amazing. Hai guys, lagi makan di pinggir restoran gini. Ini view-nya, aduh, unbelievable banget. Yang gak enak di Swiss itu mahalnya beneran mahal banget, ya Allah. Es krim aja, satu scoopnya itu 66.000. Terus kalau misalnya makan, itu range harganya tuh sekitar 25. Sekitar 400.000 sampai 600.000 sekali makan. Jadi bener mahal sih. Kalau misalnya mau irit banget, itu bisa masak sendiri, beli di supermarket barang-barangnya, terus masak di hotel. Cuman tetap aja sih di sini tuh emang terkenal mahalnya. Jadi ya harus kita hadapi guys. Kalau misalnya mau ke Swiss emang mahal gitu. Jadi emang harus prepare uang lebih sih. Dan ke show. Gue kayak mesennya ya orange juice yang basic aja sih. Dan yang paling gue suka di sini itu tuh warnanya cakep banget. Dari warna tumbuhannya, bunga-bunganya, terus kayak warna dari desain gedung-gedungnya tuh kayak unik. Seneng aja ngeliatnya, colorful sih dengan caranya sendiri gitu. Ini jarang banget sih gue bener-bener gak ngeliat handphone, gak denger lagu juga, dan beneran ngeliatin sekitar dan di depan gue tuh ada apa gitu. Itu satu experience yang jarang terjadi sih, karena kan apa-apa biasa sosmed. Cuman di sini gue bener-bener nemuin kayak definisi tenangnya gak sih? Perosotannya, kuset dalam kereta bisa ada wahana seseru ini. Tuh, ini juga ada permainan-permainannya. Wah gila, seru banget. Kapan lagi ya main perosotan di kereta? Gila, ini sempit banget. That was amazing. Enak banget nih, sepi. Kayaknya kita duduk di sini aja deh, karena ada mejanya. Nah, kemudian gue pengen nih share tips traveling ala gue, dan menurut gue ini sangat-sangat berguna dan bikin kita jadi hemat waktu.
Nah, sekarang gue mau share ini tuh tips traveling yang menurut gue sangat-sangat useful. Mungkin aneh buat kalian, cuman ini gue sering lakuin setiap gue travel dan gue harap ini useful sih buat teman-teman di rumah. Yang pertama, jangan bawa neck pillow. Yang busa apalagi karena itu gede dan jadi makan tempat. Neck pillow yang tiup itu bisa jadi opsi, cuman gue tuh selalu dapet neck pillow tiup yang gampang bocor gitu loh. Jadi neck pillow yang RP0 itu adalah gulung jaket kita dan taruh di leher. Jadi kayak gini, ini menurut gue ini tuh udah sangat membantu banget sih untuk leher gue yang pegel gitu. Menurut gue neck pillow pakai jaket ini fungsinya udah mirip-mirip kayak neck pillow pada umumnya. Jadi biar tidurnya nggak kena kanan ke kiri dan nggak akan makan tempat karena jaketnya bisa kita gunakan sebagai selimut juga gitu. Nah yang kedua, tunjukin paspor sama boarding pass langsung ke muka ke hadapannya petugas. Jadi paspor kita ini kita buka ke halaman yang ada datanya. Habis itu di atasnya adalah boarding pass kita. Jadi langsung kelihatan nih nama Aulion, di paspornya juga Aulion. Jadi langsung ditunjukin kayak gini. Karena menurut gue ini sangat-sangat mempercepat durasi dan super helpful banget untuk kita dan untuk semua orang yang antri di belakang. Nah sekarang gue mau nunjukin perbandingan nunjukin langsung sama nggak nunjukin langsung. Boarding pass mas? Oh iya. Ini Pak boarding pass dan paspor saya. Boleh dibuka kacamata sama maskernya mas? Udah. Ya makasih Pak ya. Berapa? 17 detik. Oke. Nah sekarang versi cepatnya kita udah prepare paspor kita kebuka kayak gini dan tiket kita tuh udah ada di atasnya. Boarding pass mas? Oke. Kasih Pak. Tuh kan kita udah menghemat kurang lebih 10 detik dalam hidup kita demi mempercepat antriannya. Itu super useful sih. Bapak juga nggak terlalu ribet kan buka-buka segala macam. Iya. Nah tips ketiga, outfit pas lagi ke airport itu sangat menentukan durasi. Mungkin teman-teman tuh pengen OOTD yang keren kayak misalnya pakai jaket, terus pakai ikat pinggang, pakai boots, pakai cincin, kalung, jam tangan dan segala macem. Cuman percayalah itu bakal ngeribetin kalian pas lagi di security karena itu harus dilepas semuanya. Jadi kalau misalnya di airport, gue tuh selalu outfitnya kayak gini nih. Nah, jadi simple banget itu kayak cuma pakai hoodie sama pakai celana yang nggak pakai pinggang sama sepatunya tuh yang bukan boots. Nah, sekarang gue mau ngebandingin durasinya pakai outfit yang kayak gini sama pakai outfit yang kayak gini di bandara. Kita lihat mana yang paling gercep dan kita bisa hemat berapa detik. Mas, tolong tasnya dilepas. Oh iya. Cek saya. Nah, jaketnya juga. Iya, tunggu ya. Nah, kalungnya jangan lupa sama aksesorisnya. Mas, bantu saya mas. Tolong mas. Gimana ini mas? Saya juga nggak tahu mas. Dah, sekarang. Ya, silakan dilepas tas dan aksesorisnya. Pastikan kantongnya kosong mas. Ya, tuh kosong ya. Nah, kasih mas ya. Nah, 55 detik. Nah, kita bisa menghemat kurang lebih 40 detik pas lagi di security. Lumayan banget kan? Nah, tips nomor 4 sebenarnya nggak terlalu penting, tapi ini penting banget kalau misal kalian tuh anaknya estetik banget dan anak sunset banget. Jadi kalau misalnya kita terbang pas lagi sunset atau pas lagi sunrise, kita harus perhatiin mataharinya tuh ada di sebelah mana. Kalau misalnya arah terbang kita misal ke sana, terus mataharinya ada di sebelah kiri, nah pilih seat yang kiri gitu. Tinggal googling sunset direction, pesawatnya tuh ke arah mana dan di jam berapa. Nah, jadi kita bisa tahu nih, kita mending duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri window. Tips nomor 5, print data apapun. Jadi mulai dari fotokopi paspor, fotokopi KTP, tiket pesawat pulang pergi, semua transportation yang udah di booking, terus rumahnya, tempat tinggal, hotel, sampai kayak attraction, semua tiketnya itu di print. Jadi fungsinya adalah untuk nge-backup data-data yang ada di handphone. Siapa tahu handphone mati, terus itu udah ditanya sama polisi atau sama imigrasi, terus siapa tahu ada dokumen-dokumen yang hilang, jadi itu kita punya pegangannya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah kita punya fotokopi paspor kita sih. Nah, tips nomor 6 ini penting banget dan ini wajib banget untuk dilakukan kalau misalnya keluar negeri, yaitu adalah download aplikasi Google Translate. Jadi hebatnya teknologi ini adalah kita tinggal nge-scan bahasa asingnya, itu tuh langsung ke translate ke bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu tuh kita nulis-nulis lagi di handphone, tapi tinggal nge-scan aja itu langsung ke translate. Jadi kalau misalnya mau ngelihat menu atau ngelihat direction, itu tinggal nge-scan aja, itu tuh langsung ke translate. Jadi menurut gue ini sangat-sangat useful banget. Nah ini contohnya, ini ada menu
makanan pakai bahasa Jepang. Terus kita tinggal buka Google Translate dan kita pilih bahasa Jepang. Nah, terus tinggal scan deh. Nah, itu langsung kelihatan tuh. Nasi kari, daging sapi. Nah, padahal di sini tuh bahasa Jepang, keren banget kan? Nah, tips nomor 7 ini tuh penting juga karena bisa menghemat waktu. Jadi sekarang tuh udah zaman teknologi banget. Jadi biasanya kalau misal ke theme park atau misalnya ke restoran atau misalnya booking apapun, itu semua dari aplikasi. Nah, biar kita super prepare banget, kita udah download aplikasinya dan kita udah pelajarin aplikasi tersebut. Jadi pas udah sampai di lokasi, kita tuh udah handal untuk ngebaca map yang ada di app-nya. Terus kita udah tahu nih aplikasi itu tuh bisa ngebooking, bisa nunjukin arah jalan, dan bisa nunjukin semua fitur-fitur yang ada. Jadi pas kita udah nyampe di lokasi tuh nggak ada tuh kayak belajar aplikasinya lagi karena kita udah belajar dari rumah. Tips yang ke-8, siapin silk bag kayak gini sih. Ini penting banget. Dan menurut gue ukurannya bermacam-macam, jangan yang ukuran segini doang, tapi ada yang gede sama ada yang kecil juga. Dan beli silk bagnya itu yang ada 2 protection kayak gini. Jadi lebih safe karena ada 2 penutupnya gitu. Dan ini berfungsi banget untuk naruh pakaian kotor. Atau yang paling terpenting ini sih, kalau misalnya naruh cairan, kita tuh nggak tahu kapan itu bocor atau enggak. Jadi biar nggak melebar kemana-mana, pakai silk bag ini penting banget. Terus enaknya pakai silk bag, ini tuh kalau misalnya isinya baju-baju, ini bisa kita kompres, kita tinggal tekan, terus anginnya kan bakal keluar, jadi lebih menghemat space di koper kita. Jadi nggak perlu tuh bawa yang vakum yang beneran buat nyedot dan segala macam. Menurut gue silk bag aja tuh udah super useful. Nah, kalau mau lihat silk bag yang gue maksud, itu bisa lihat di caption di bawah, klik aja linknya. Nah, yang terakhir ini super duper useful banget buat gue, yaitu adalah siapin benda-benda yang foldable. Contohnya jaket yang foldable, terus tas belanja yang foldable, terus tas ransel yang foldable, sama tas pinggang yang foldable. Karena kita nggak tahu nih kebutuhan kita nanti di negara tersebut akan belanja seberapa banyak dan akan seribet apa di sana. Jadi barang-barang yang foldable ini adalah barang-barang yang emergency kalau misalnya ternyata tuh kita butuh ini gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya kita sebenarnya tuh nggak perlu tas gede, padahal kita butuh tas kecil untuk ke lokasi tersebut. Ini tuh bener-bener kecil banget dan ini sangat useful. Kayak misalnya nih, ternyata gue tuh harus ke lokasi tersebut dan ternyata bawaan gue tuh nggak banyak. Jadi gue bawa seperlunya aja di tas pinggang ini. Terus misalnya kita mau ke daerah yang anginnya tuh kenceng gitu, kita bawa foldable jacket karena ini jadi sangat-sangat useful banget kalau misal kita ngerasa kedinginan banget gitu. Jadi gue udah sempat beli beberapa barang yang foldable dan gue bandingin kualitasnya, dan menurut gue pilihan gue ini tuh terbaik banget. Jadi benda-benda ini semua gue cantumin linknya di description box di bawah. Nah, tips-tips tadi udah gue lakuin selama gue traveling sampai saat ini. Jadi semoga itu berguna buat kalian. Segitu aja vlog kali ini. Memang tidak ada roller coaster, cuman semoga kalian tetap merasakan keseruan yang sama. Semoga kalian dapat inspirasi untuk traveling dan kalian jadi lebih berani untuk ngelawan rasa takut. Dan semoga kalian bisa ngechecklist wishlist kalian untuk skydiving. Amin. Amin, amin. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Gue bakal nginep di hotel yang depannya roller coaster persis, dan ini hotel epic banget. Silahkan subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan. Atur nuhun, syukron, danke, arigato, kamsahamnida, terima kasih, thank you.